Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang soal utul UGM Fisika tentang kesetimbangan benda tegar. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang soal utul UGM Fisika yang materinya kesetimbangan benda tegar. Ini soalnya ya adik-adik. Oke, diketahui gambar sebagai berikut ya. Ini adalah gambar benda ya, digantungkan ya. Oke, di situ ada keterangan bahwa di sini W, ini T2. T2 ini artinya tegangan tali 2. Ini tegangan tali 1, ini sudut alfa 1, ini sudut alfa 2. Oke adik-adik, diketahui berat benda W jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan sin alfa 1 5/13, sin alfa 2 4/5, maka nilai T2 kurang T1 adalah apakah W per 5 atau W per 4 atau W per 3 atau W per 2 atau 2W per 3. Oke adik-adik, di sini yang pertama sekali yang adik-adik harus tahu adalah menguraikan vektor gaya ya. Kemudian adik-adik harus bisa trigonometri dasar ya, perbandingan trigonometri sin, cos dan tan ya. Oke adik-adik, sekarang kita uraikan gayanya dulu ya. Di sini langkah pertama kita harus menguraikan gayanya dulu. Berarti ini gaya berat W menuju ke pusat bumi ya. Ini W ya. Vektor gaya kan punya arah ya, maka ada anak panah. Ini W. Maka T2 ke sini. T2 ini vektor T1. Oke, seperti ini vektor gayanya. Vektor gaya ini tidak saling tegak lurus, kita uraikan ya adik-adik. Ya, sebelum kita uraikan adik-adik harus tahu dulu yang namanya sudut dalam berseberangan. Oke adik-adik, ini kan sudut alfa 2. Kalau kita gini kan ya, tarik garis lurus ini, maka di sini sudutnya juga alfa 2. Karena sudut ini berseberangan dalam dengan sudut ini ya. Jadi nilainya sama. Ini materi garis dan sudut kelas 8 SMP ya adik-adik. Dan sekarang ini materi garis dan sudut kelas 7 SMP. Jadi ini alfa 2, ini alfa 2. Jadi di sini alfa 2. Oke, di sini sudut kita tarik garis lurus, maka karena berseberangan dalam, maka ini sudut alfa 1 ya. Maka di sini alfa 1. Oke adik-adik, vektor ini tidak saling tegak lurus ya. Jadi kita uraikan untuk vektor T2 dan T1. Menguraikannya ya sesuai uraian vektor ya. Kalau vektornya seperti ini, maka uraiannya ke kanan dan ke atas. Dia membentuk sudut siku-siku. Ya, kalau vektornya ke sini maka ke atas dan ke kiri ya. Oke. Jadi kita uraikan jadi dua ini ya. Maka vektor T2 kita uraikan satu ke kanan, satu ke atas. Ya, jadi ada T2 yang ini, yang ke kanan ini T2 cos alfa 2. Ini ke atas T2 sin alfa 2. Oke, kenapa dia yang ini cos? Oke adik-adik lihat di sini. Ini alfa 2. Adik-adik lihat di sini ya. Ini yang alfa 2 ini yang berdekatan langsung dengan sudut, ini cos. Ya. Jadi yang langsung kena dengan sudut itu cos, yang atasnya sin ya. Oke, seperti itu. Kenapa sin dan cosnya ya. Oke, kemudian ini kan T2 cos, T2 sin. Untuk T1 kita uraikan juga ke kiri. Karena vektornya ke kiri atas, ke kiri dan ke atas. Ke atasnya berimpit dengan T2 sin ya. Kita buat warna merah ya. Nah, jadi ini T1
sin alfa 1. Ini T1 cos alfa 1. Jadi ada vektornya sekarang ada yang T2 diuraikan jadi 2 buah, ini 1, 2. T1 diuraikan jadi 2 buah, ini 1, 2. Jadi 4 dengan vektor gaya berat W jadi 5. Oke Adik-adik, ini kalau kita gambarkan khusus hasil vektornya ya, maka jadi seperti ini ya. Uraian vektornya. Maka ini T2 cos alfa 2, ini T1 cos alfa 1, ini T2 sin alfa 2, dan berimpit ya ke atas ada T1 sin alfa 1. Oke, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus yang vektor aslinya tadi yang ini ya tidak dipakai lagi karena sudah kita uraikan. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, karena ini ada nilai cos ya. Nilai cos berarti kita harus cari nilai cosnya ya. Ini yang diketahui sin ya. Ini alfa 1 misalkan. Ya ini alfa 1. Sinnya 5/13. Sin itu depan per miring ya. Depan per miring. Berarti depan sudutnya yang ini 5, miringnya 13. Adik-adik harus cari yang ini ya. Di Pitagoraskan ya, yaitu akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadi akar 169 kurang 25. Akar 144 jadi 12. Oke, jadi di sini 12. Bagi adik-adik yang sudah terbiasa mungkin sudah hafal ini 12 ya. 12 dengan 5 dengan 13 itu sering muncul di soal-soal baik di SMP dan SMA. Jadi ini sisi ini 12. Oke, jadi cos alfa 1 sama dengan samping per miring sami. Sampingnya yang ini 12 tadi yang kita cari ya. Jadi 12 ya, 12 per miringnya 13. Jadi cos alfa 1 12/13. Nanti ketika kita butuh cos alfa 1, kita masukkan nilai 12/13. Oke, bagaimana cos alfa 2 ya? Oke, alfa 2 kita buat di sini segitiga ya. Alfa 2 sinnya 4/5, sin demi depannya 4, miringnya 5. Ini pasti 3 ya. 3, 4, 5 kawan ya. Jadi kalau adik-adik Pitagoraskan seperti ini hasilnya 3 juga ya. Oke, kita Pitagoraskan 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. 5 kan 25, 25 kurang 16. Hasilnya akar 9. Akar 9 kan 3. Jadi cos alfa 2 kita buat di sini ya di atas. Cos alfa 2 sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Jadi 3/5. Jadi kalau ada nanti butuh cos alfa 2 pakai yang ini. Seperti itu adik-adik. Jadi kita lanjut ya. Untuk mencari nilai dari pertanyaan soal yaitu T2 dikurang T1 ya. Oke, T2 dikurang T1. Maka kita gunakan jumlah gaya arah X dan Y. Jumlah arah gaya Y terlebih dahulu ya, sama dengan 0. Ini agar seimbang ya. Oke, karena jika tidak seimbang maka beban W ini akan jatuh. Maka supaya beban W ini bertahan, maka kita gunakan rumus keseimbangan sigma Fy sama dengan 0 untuk vektor arah Y. Untuk arah X, sigma Fx sama dengan 0. Jadi kita pakai sigma Fy terlebih dahulu ya. Arah yang Y kan tegak semu Y, berarti ada 3 vektornya, itu W ya, ini W, T2 ini yang datar ya, T2 sin T1 sin alfa 1 dan T2 sin
alfa 2. Jadi yang tegak saja. Oke. Yang atas sama dengan yang bawah. Yang atas kan T1 sin alfa 1 ditambah T2 sin alfa 2 sama dengan W. Oke, kita masukkan adik-adik. T1 sin alfa 1 tadi kan sudah ada di soal, yaitu 5/13 ya. Masukkan 5/13 tambah T2 sin alfa 2. Sin alfa 2 4/5 ya, sama dengan W. Ini persamaan 1. Oke, kita cari lagi sigma Fx sama dengan 0 ya. Jadi kalau Fy arah tegak, ini arah mendatar Fx. Yang mendatar ada dua, yaitu T cos alfa 2 dengan T1 cos alfa 1. Jadi sama dengankan saja, kanan sama dengan kiri. Jadi T1 cos alfa 1 sama dengan T2 cos alfa 2. T1 cos alfa 1-nya ini yang kita cari tadi, 12/13. Ini pindah ruaskan jadi kurang T2 cos alfa 2-nya 3/5 sama dengan 0. Ini dah kita pindah ke sini ya. Jadi sama dengan 0. Oke adik-adik, ini harus kita substitusi atau eliminasi persamaan 1 dan 2 ini agar nanti hasilnya hilang salah satu T-nya, jadi dapat nilai salah satu T-nya ya. Oke adik-adik, untuk menyelesaikannya jadi kita lihat angka-angka yang mudah untuk kita eliminasi. Kalau di sini yang lebih mudah dieliminasi adalah ini ya. 4 ini kalau kita kalikan 3, 12. 3 dikali 4 juga 12. Jadi persamaan 1 kita kali 3. Persamaan 2 kita kali 4. Oke, persamaan 1 terlebih dahulu kita kali 3. 5 dikali 3, 15. Jadi 15/13 T1 tambah 4 kali 3, 12/5 T2 sama dengan W dikali 3, 3W. Oke, kemudian persamaan 2 kita kali 4. 4 dikali 12, 48/13 T1 ya. 4 kali 12, 48/13 T1 dikurang 3 kali 4, 12. 12/5 T2 sama dengan 0 kali 4, 0. Oke adik-adik, ini kita eliminasi dengan cara ditambah. Kenapa? Karena ini yang mau kita hilangkan T2 yang angkanya sudah sama, 12/5, 12/5. Jadi ini coret. Karena satu positif, satu negatif ditambah. Kalau tandanya sama baru dikurang. Oke adik-adik, ini kita tambahkan. 15 tambah 48. 63/13. Oke adik-adik, kita sambung di sini. 63/13 T1 sama dengan 3W ditambah 0, 3W. Oke adik-adik, sehingga T1 sama dengan 3W dikali 13/63. 13 dengan 63 bisa kita coret sama-sama bagi 3. Jadi T1 sama dengan 13/63 bagi 3, 21. Jadi 13/21W. Itu nilai T1. Ya adik-adik, kemudian untuk mencari T2 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kalau di sini ya dilihat yang lebih gampangnya persamaan 2 karena ini sama dengan 0. Jadi kita pakai persamaan 2. Kita substitusikan T1 13/21 ini ya. Jadi ini T1 kali 12/13 kurang T2 kali 3/5 sama dengan 0. Ya, kita masukkan nilai dari T1-nya 13/21 W
ya, dikali 12 per 13 dikurang 3 per 5 T2 sama dengan 0. Oke, ini 13 dengan 13 boleh kita coret, ya, tinggal 12 per 21W sama dengan ini pindah ruas jadi 3 per 5 T2. Oke, sehingga untuk mencari T2 ini bisa kita coret juga ya adik, 3 dengan 12 nih, ya, 3 12 bagi 3 4. Oke, sehingga T2 kita kali silangkan ya, 4 dengan 5 ini kita kali silangkan sehingga T2 sama dengan 4 kali 5 20 per 21W. Jadi nilai T2 20 per 21W. Pertanyaan soal adalah nilai T2 kurang T1. T2 kurang T1 kita kurangkan. T2 nya 20 per 21W, T1 nya 13 per 21W. Oke, 20 ini penyebutnya sudah sama jadi langsung kita kurangkan. 20 kurang 13 7 per 21W. Ini sama-sama kita bagi 7 bagi 7 1, jadi 1W. 21 bagi 7 3, jadi 1 per 3W atau W per 3. Jadi nilai T2 kurang T1 adalah W per 3. Jawabannya C. Seperti itu adik-adik sekalian. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan untuk menghadapi tes UTUL UGM. Kali ini materinya fisika tentang kesetimbangan benda tegar. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.